Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi yaitu aplikasi administrasi tata kelola dalam pendidikan. Kami kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Imam Nawawi, juga ada Muhammad Miftahul Surur Bukhari, Ahmad Fizal Fakhri, Febrianti Eka Cahyanarah, dan juga Ismi Rahmatul Muslimah. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai administrasi tata kelola dalam pendidikan. Dapat dikatakan bahwa administrasi merupakan penopang utama penyelenggaraan dalam mewujudkan ketertiban tata kelola pendidikan itu sendiri. Administrasi sekolah merupakan bentuk dari proses kerja yang dilaksanakan di sekolah, sedangkan tata kelola merupakan bagiannya. Dengan demikian, tata kelola merupakan bagian tak terpisahkan dari pendidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi tata kelola pendidikan adalah proses kegiatan kerja di sekolah untuk membantu, melayani, memudahkan, atau mengatur semua kegiatan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan administrasi pendidikan secara operasional administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu memudahkan pekerjaan administrasi dalam bidang pendidikan, mudahkan proses pelaksanaannya, manfaatkan potensi material dan manusia yang diharapkan, dapat menghasilkan keputusan-keputusan administrasi pendidikan yang sifatnya realistis, efektif untuk menyelesaikan masalah yang akan dihadapi. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas kerja para staf, serta memperbaiki kualitas metode dan media dalam kaitannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketiga yaitu meningkatkan kemampuan staf dan mempertinggi pengetahuan, keterampilan dan sikap secara terus-menerus dalam melakukan pekerjaan yang diemban. Keempat yaitu mengadakan perubahan yang diinginkan dalam proses pendidikan sesuai dengan aspeknya, mendorong peserta didik dalam mencapai perubahan, serta dapat melakukan penyesuaian dalam masyarakat, lalu mengalami perubahan. Yang terakhir yaitu mempererat hubungan penyelenggara pendidikan dengan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek yang mencakup kebijakan dalam pendidikan. Yang di sini saya menjelaskan menurut H.A.R. Tilar dan Rian Nugroho dalam buku Arif Rohman tahun 2009 halaman 120. Yang pertama, A. Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan. Yang kedua, kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis, yaitu kesatuan antara teori dan praktek pendidikan. Kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan serta evaluasi. Yang ketiga, kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan tersebut. Bagi perkembangan individu, validitas kebijakan pendidikan tampak dalam sumbangannya bagi proses pemerdekaan individu dalam pengembangan pribadinya. Dan yang terakhir, keterbukaan atau openness. Proses pendidikan sebagai proses kemanusiaan terjadi dalam interaksi sosial. Hal ini berarti bahwa pendidikan itu merupakan milik masyarakat. Apabila pendidikan itu 15 merupakan milik masyarakat, maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan perlu mendengar suara atau saran-saran dari masyarakat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Akan melanjutkan penjelasan terkait dengan kebijakan pendidikan. Nah, di sini ada kriteria kebijakan pendidikan. Ada 5. Yang pertama yakni memiliki tujuan pendidikan. Jadi kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan. Namun lebih khusus bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. Nah, yang kedua di sini ada memiliki aspek legal formal.
Nah, kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas prasyarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Begitu. Maka kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah tersebut. Untuk yang ketiga, memiliki konsep operasional. Jadi, kebijakan pendidikan di sini sebagai sebuah panduan yang bersifat umum. Tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan, dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan dari pendidikan yang ingin dicapai. Yang keempat, dibuat oleh yang berwenang. Jadi kebijakan pendidikan ini harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk pendidikan, sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Begitu. Jadi para administrator pendidikan itu mengelola lembaga pendidikan dan politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Gitu. Yang terakhir yakni dapat dievaluasi. Jadi kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jadi jika baik maka dipertahankan dan dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan maka harus diperbaiki. Jadi sehingga kebijakan pendidikan memiliki karakter yang dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah komponen dalam pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki banyak tuntunan di mana tanggung jawab dan tugas yang mengutamakan para pemimpin untuk menciptakan lembaga pendidikan yang efektif agar bermanfaat bagi sekolah dan masyarakat. Lalu untuk komponen-komponen pendidikan tersebut adalah yang pertama, personil sekolah, yang dimana dalam melaksanakan kegiatan sekolah, unsur manusia adalah unsur penting karena lancar pelaksanaan program tersebut sangat ditentukan oleh manusia yang melakukan itu. Kepegawaian adalah personalia atau karyawan atau disebut juga personil. Lalu yang kedua yakni kurikulum. Kurikulum dalam proses belajar adalah sebagai pencapaian kehidupan yang lebih baik. Jadi bukan hanya belajar fakta dan kepandaian semata-mata. Lalu yang ketiga adalah prasarana dan sarana pendidikan. Secara etimologis, prasarana itu alat yang dipakai untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tidak langsung. Dalam pendidikan misalnya lokasi, bangunan, uang, lapangan olahraga, dan lain-lain. Sedangkan sarana adalah alat langsung yang dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Lalu yang keempat yakni gedung dan perlengkapan sekolah. Mungkin banyak para kepala sekolah yang tidak mempunyai kesempatan untuk ikut serta dalam perencanaan bangunan sekolah. Sedangkan sebagai administrator yang bertanggung jawab akan sekolahnya, kepala sekolah mempunyai peran tersendiri dalam panitia perencanaan bangunan sekolah dan perlengkapannya. Sistem tersebut menjalankan dua fungsi, yakni memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan suatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Adapun tujuan utama pengelolaan proses pendidikan yakni optimalisasi proses belajar dan pengalaman belajar.